sebuah klinik pribadi milik Dr. Bobby, Vio masih duduk dengan tenang sambil mendengarkan penjelasan dari sang dokter yang sudah menjadi keluarganya ini. Jika kamu memaksakan kehamilan, ini akan sangat beresiko, Vio. Bicaralah dengan Steve terlebih dahulu. Minta pendapat darinya. Jelas Bobby masih terus melihat ke arah layar yang menampilkan rahim dari istri adik iparnya ini. Steve tidak akan menginginkannya, Kak. Dia tidak akan mau sesuatu yang membahayakan, dan aku sangat menginginkan kehamilan ini. Mohon, Vio. Tapi tetap saja, Vio, kamu harus bilang padanya tentang ini. Ini bukan hanya menyangkut dirimu, tapi juga menyangkut hidupnya. Tekan Bobby lagi. Dia salah memprediksi hal ini, dia pikir sama seperti kasus biasanya. Orang-orang yang mengalami abortus akan bisa kembali hamil normal, namun berbeda dengan rahim Vio. Gejala-gejala penyakit mematikan ini, masih ingin dia pelajari lebih lanjut. Aku memilih janin ini, Kak. Aku akan menjaga janin ini dengan nyawaku. Jangan biarkan dia kembali terenggut sama seperti dulu. Aku mohon. Vio terus memohon dan membuat Bobby mendesah pelan. Vio sangat bahagia dengan ini, dia berpikir akan lama untuk hamil namun ternyata Tuhan sangat cepat memberikan itu padanya. Kak Bobby sangat tahu, aku mengharapkan ini, semua orang mengharapkan kehamilan ini, jadi aku mohon, apapun itu tolong rahasiakan dari siapapun. Cukup aku dan Kak Bobby saja yang tahu. Hanya pastikan saja janin ini sehat sampai lahir nanti. Ucap Vio lagi dengan air mata mulai menetes di pipinya. Rasanya ujian tidak pernah pergi dari hidupnya. Baiklah Vio, tapi kamu harus janji untuk tidak menolak pengobatan. Ucap Bobby tegas. Iya, tapi jangan sampai Steve tahu, Kak, dan pastikan pengobatan itu tidak akan mengganggu perkembangan janin. Jawab Vio. Jangan terlalu khawatir. Pengobatan belum pada tahap yang berbahaya. Kanker ini masih dalam tahap awal, jadi kita bisa mengobatinya perlahan. Kali ini Bobby hanya bisa memberikan semangat. Meminta Vio untuk menggugurkan kandungan dan mengangkat rahim sepertinya akan sangat percuma. Karena wanita itu tetap saja kekeh untuk membawa janin itu terlahir selamat ke dunia. Halo Steve. Tanya Vio segera menjawab getaran ponselnya yang ada di dalam tas. Ki, kamu di mana? Aku sudah di rumah, sesore ini kamu tidak ada di rumah, kemana aja? Ucap laki-laki di seberang sana dengan suara gusar. Vio tersenyum mendengar suara suaminya itu. Aku ada di kliniknya Kak Bobby, jemput aku ya. Ucap Vio. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan segera sampai di sana. Ucap Steve cepat, lalu Vio segera mengakhiri panggilan. Karena hari sudah sore, Bobby juga akan segera menutup kliniknya dan kembali ke rumah. Sebelum mereka keluar dari ruangan pemeriksaan, Bobby lebih dulu menyerahkan hasil USG janin kembar itu pada Kayla. Kini mereka sedang duduk di kursi yang ada di teras depan klinik untuk menunggu Steve datang menjemput istrinya. Katakan jika ada keluhan, apapun itu. Ucap Bobby lagi sebelum Steve tiba. Dia kembali memperingati Vio. Resiko yang diambil wanita di depannya ini tidak bisa dianggap remeh. Datang kapanpun kamu mau, aku akan selalu memprioritaskan kamu, sambungnya lagi. Iya Kak, tolong berhentilah membahas ini. Steve sudah di depan. Ucap Vio pelan karena kini mobil suaminya sudah berhenti di depan klinik. Apa ada masalah? Tanya Steve saat melihat kakak iparnya ini diam. Dengan langkah pelan Steve mendekat dan duduk di samping Vio. Gak kok, aku hanya konsultasi seperti biasa. Jawab Vio. Jangan memaksakan diri Vio, aku sudah bilang masih ingin menikmati kamu sendirian. Belum ingin berbagi dengan siapapun. Ucap Steve sambil menatap teduh wajah istrinya. Pulang dan masuk ke kamar kalian, ini tempat umum. Ketus Bobby membuat Kayla terkekeh. Aku duluan, sambungnya kemudian.
beranjak dari tempat duduk menuju tempat mobilnya terparkir. Setelah Bobby berlalu dari sana, Steve pun membawa istrinya untuk kembali ke rumah. Melanjutkan pembicaraan tentang menikmati Vio sendirian memang sangat bagus jika dilakukan di dalam kamar. Apa ada keluhan? Kok bisa tiba-tiba pergi sesore ini tanpa memberitahuku? Tanya Steve. Aku menelpon tadi, dan katanya kamu sedang ada pertemuan dengan klien. Lagi pula hanya ingin berkonsultasi seperti biasa, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jawab Vio. Steve tidak lagi bertanya, hanya fokus pada jalanan yang padat sambil menggenggam tangan Vio dan mengecupnya berulang. Sudah hampir 2 bulan setelah pernikahan mereka, dan kini dia tidak lagi kesal saat terjebak macet di dalam mobil. Karena kini bisa sambil mencium tangan, pipi dan bibir istrinya. Kalau punya anak nanti, kamu pinginnya cewek apa cowok? Tanya Vio, membiarkan laki-laki di sampingnya ini terus mencium tangannya. Aku mau kamu. Jawab Steve singkat. Aku serius Steve. Rengek Vio. Aku juga serius, kamu adalah yang paling aku inginkan. Jawab Steve tidak mau kalah. Terserahlah, kata Vio sambil menarik tangannya dari genggaman Steve. Vio, kembalikan milikku. Ucap Steve kesal karena Vio mengganggu aktivitas menyenangkan di dalam mobil. Ini tangan aku Steve, apa bagusnya sih mencium tangan? Terus saja itu yang kamu lakukan sampai lupa sama aku. Ucap Vio yang kini sudah membawa tangannya terlipat di dada. Baiklah, aku ingin laki-laki biar bisa bantuin aku buat ngejagain kamu. Ucap Steve jujur. Vio tersenyum dengan jawaban suaminya itu. Selalu saja seperti itu, namun dia senang mendengar kata yang keluar dari mulut Steve, selalu mementingkan dirinya. Kali ini Vio yang meraih tangan Steve dan mengecupnya lama. Aku merasa jadi wanita yang paling beruntung karena bisa memiliki laki-laki sebaik kamu Steve. Ucap Vio. Tidak Vio, aku yang jauh merasa beruntung karena malam itu Tuhan mempertemukan aku dengan gadis yang memiliki hati sebaik kamu. Aku cinta kamu. Ucap Vio. Aku tahu. Balas Vio lalu membuat mereka berdua tertawa di dalam mobil yang terus bergerak pelan menuju rumah mereka. Steve, ada BBC belakang loh. Teriak Vio saat Steve mengangkat tubuhnya dari dalam mobil dan membawanya masuk. Nanti Bibi baper, kan kasihan. Sambung Vio sambil terkekeh. Kini tangannya sudah melingakar di leher Steve. Sesekali dia mendekatkan bibirnya untuk mencium bibir suaminya itu. Jangan memancingku Nona, kamu tidak akan keluar dari kamar dengan cepat jika terua menciumku. Ucap Steve gemas dengan tingkah manja yang jarang sekali terlihat dari istrinya ini. Tidak masalah, aku ingin dikurung di kamarmu sampai pagi tuan. Ucap Vio menggoda membuat Steve semakin gamas. Aku ingin cepat sampai ke kamar. Ucap Steve lalu kembali mengecup bibir Vio. Kalau begitu berhenti menciumku, dan cepatlah berjalan menuju kamarmu tuan. Kata Vio masih dengan senyum manisnya menggoda Steve. Steve tersenyum lucu melihat suaminya yang begitu terburu-buru keluar dari dalam kamar mandi. Santai saja tuan, aku akan tetap setia menunggu dengan manis di ranjangmu sampai kamu selesai. Ucap Vio sambil tersenyum menggoda pada suaminya. Aku nggak sabar. Kamu sangat tahu untuk satu hal ini aku nggak bisa menunggu lama. Kesal Steve karena Vio menghentikan cumbuan mereka dan menyuruhnya untuk membersihkan tubuhnya lebih dulu. Tadi itu nanggung banget Vio. Rengeknya lagi. Vio hanya tersenyum sambil memandang lekat wajah suaminya. Sini, ajak Vio yang kini sudah bersandar di kepala ranjang. Steve merangkak naik tanpa melepaskan handuk putih yang melingkar di pinggangnya. Pelan-pelan Steve, ucap Vio di antara nafas yang memburu dari keduanya. Buan yang kembali berlangsung di atas ranjang membuat Steve tidak lagi memperdulikan tubuhnya yang sebenarnya sedikit merasa lelah dan ingin beristirahat.
Menikmati aktivitas panas di atas ranjang seakan bisa mengalahkan segalanya. Apa aku pernah kasar padamu? Tanya Steve sambil menghentikan aksinya, dan kini sudah menatap lekat pada istrinya. Vio menggeleng. Tapi kali ini harus lebih lembut dari biasanya. Jawab Vio. Dia belum mengutarakan tentang kehamilan pada Steve, dan Dr. Bobby sudah memperingati hubungan intim akan berbahaya jika tidak dilakukan dengan lembut pada usia awal kehamilan. Bukankah aku memang selalu melakukannya dengan lembut, dan kamu tidak pernah meminta ini padaku? Apa aku menyakitimu, Vio? Tanya Steve dengan nada khawatir. Sungguh dia sangat takut jika kenikem Asteristan yang selalu dia teguk justru menyakiti istrinya. Steve sudah ingin beranjak dari atas tubuh istrinya, namun Vio segera menahannya. Bukan itu. Kamu selalu melakukannya dengan lembut dan aku selalu menyukainya. Hanya saja kali ini harus lebih hati-hati lagi karena ada yang harus kamu lindungi lebih dari aku, Steve. Ucap Vio masih menatap lekat pada suaminya. Tangan lentik sudah terulur menyentuh wajah suaminya itu dengan sayang. Maksudmu? Tanya Steve tidak mengerti. Aku hamil, dan kata Dr. Bobby berhubungan badan di usia awal kehamilan akan sangat rentan jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Ucap Vio pelan, namun Steve masih dapat mendengarnya dengan baik. Maksudmu hamil, mengandung? Tanya Steve memastikan jika dia tidak salah mendengar kalimat yang baru saja Vio lontarkan. Vio mengangguk sambil menyodorkan sebuah foto hitam putih kepada suaminya. Ini apa? Tanya Steve. Cih merusak momen saja, aku pikir kamu akan terharu saat melihat ini. Ucap Vio kesal. Iya, tapi aku nggak tahu ini apa. Ucap Steve sambil melihat foto berukuran kecil yang berwarna hitam dan beberapa titik berwarna putih di beberapa bagian kertas. Itu hasil USG, foto anak kamu. Ucap Vio kesal. Steve terbahak mendengar kata bego yang meluncur indah dengan nada penuh kesal dari mulut istrinya. Dengan pelan dan penuh hati-hati, Steve mengecup bibir yang dengan berani mengatainya bek asteris. Memang bek asteris sih, ya wajarlah dia kan belum pernah ngehamilin anak orang, jadi dia nggak tahu apa yang disodorkan istrinya ini padanya. Aku sudah sangat terharu sejak tadi Vio, kamu saja yang ingin merusaknya dengan kertas yang aku nggak tahu apa. Ucap Steve masih terus tertawa lucu melihat wajah cemberut Vio. Steve sudah beranjak dari atas tubuh mungil istrinya, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka berdua. Sungguh aku benar-benar bahagia mendengarnya. Aku sangat menginginkan makhluk kecil yang dulu tidak sempat aku jaga kembali hadir dalam tubuhmu. Aku hanya tidak berani berharap dan akhirnya menyakitimu. Ucap Steve yang sudah membawa tubuh mungil Vio ke dalam dekapan hangatnya. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya Vio bahagia yang kamu beri aku tidak tahu lagi bagaimana cara untuk membalasnya. Sambung Steve. Cukup beri aku cinta sebanyak yang kamu punya, jaga kami bertiga dengan nafasmu, itu sudah cukup untuk membalasnya. Jawab Vio semakin mengeratkan pelukannya di punggung suaminya, kemudian mengecup dada bidang Steve. Bertiga. Tanya Steve lagi sambil membawa wajah Vio untuk ditatapannya lekat. Iya bertiga, aku dan dua anak kamu yang kini masih berjuang untuk tumbuh. Kata Vio sambil membawa tangan Steve untuk mengelus perutnya yang masih rata. Benarkah Vio? Tanya Steve lagi dengan mata binar yang sudah berembun menahan haru. Vio mengangguk sambil mengusap lembut pipi suaminya. Ya Tuhan Vio, kebaikan apa yang sudah aku buat hingga Tuhan memberikan aku begitu banyak kebaikan dalam hidup. Ucap Steve haru. Air mata sudah menetes di pipinya lalu membawa tubuh istrinya kembali terbenam di dalam dekapannya. Aku akan menjagamu Vio, aku akan menjaganya. Kita akan berjuang dan membesarkan mereka bersama-sama, sambungannya dengan suara seraknya.
Vio mengangguk mengiyakan dan ikut berdoa di dalam hatinya. Mengaminkan apa yang baru saja dikatakan suaminya. Cairan bening dari pelupuk matanya kini ikut merembet keluar membasahi dada bidang suaminya. Entahlah dia tidak bisa menjanjikan, namun dia juga mengharapkan itu. Merawat dan membesarkan kedua anaknya dengan tangannya sendiri, sungguh Dio sangat menginginkan itu. Apa yang tadi tidak dilanjutkan? Tanya Vio yang kini sudah kembali menatap pada suaminya. Mana aku berani, aku nggak mau ambil resiko dan membahayakan kamu dan anak kita. Ucap Steve sambil terkekeh dengan wajah menggemaskan Vio. Emang kamu nggak ingin? Tanya Vio lagi, dan membuat Steve semakin tertawa lebar melihat tingkah menggemaskan istrinya. Dan sekarang aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Ucap Steve sambil membawa tubuhnya kembali berada di atas tubuh kecil Vio. Vio sudah terlelap, dan Steve segera beranjak dari ranjang dan kembali masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya dari sisa-sisa percintaan singkat mereka tadi. Steve sudah kembali duduk di pinggiran ranjang dengan celana hitam selutut dan kaus putih yang sudah terbalut rapi di tubuh atletis miliknya. Sudah merasa sedikit lapar namun dia menahannya dan masih setia memandangi wajah terlelap istrinya. Dia tidak menyangka gadis satu malam yang dia temui di hotel milik papanya 5 tahun yang lalu, kini memberi begitu banyak kebahagiaan di dalam hidupnya. Rasanya sebanyak apapun terima kasih yang terus terlontar dari mulutnya, tidak akan bisa membalas apa yang sudah Vio berikan untuknya. Aku cinta kamu Vio, sangat mencintaimu. Ucap Steve sambil mengecup seluruh bagian wajah istrinya. Hujaman kecupan di wajahnya, membuat Vio terpaksa membuka matanya yang sejak tadi sudah tidak benar-benar terlelap. Aku juga mencintaimu Stephen. Ucap Vio sambil tersenyum manis ke arah suaminya. Apa aku mengganggumu? Ucap Steve lembut sambil kembali mengecup bibir istrinya. Aku memang sudah bangun, aku lapar. Jawab Vio masih dengan senyum manisnya. Bawa aku ke kamar mandi calon ayah, aku harus membersihkan diri dan memberikan nutrisi untuk anakmu. Sambungnya lagi. Baiklah calon ibu. Apapun itu akan aku lakukan untukmu. Jawab Steve lalu segera membawa tubuh istrinya masuk ke dalam kamar mandi. Iya, oke baiklah sayang, aku dengar, aku dengar. Berhenti bicara, aku hanya sedang hamil bukan sakit-sakitan. Rengek Vio. Kini dia sudah berpindah duduk di atas pangkuan suaminya yang sudah rapi dengan setelan jas yang menempel sempurna di tubuh atletis Steve. Sungguh Vio tidak tahan lagi dengan ocehan suaminya ini sejak mereka bangun tidur, hingga selesai sarapan mereka pagi ini. Cium aku sekarang, dan berangkat kerja sana. Aku butuh banyak uang buat belanja nanti. Perintah Vio dan segera membawa tubuhnya untuk turun dari pangkuan suaminya itu. Sudah 2 hari ini Steve tidak ke kantor dengan alasan yang sama, menjaganya agar baik-baik saja di rumah. Dan hari ini Vio memaksa laki-laki mengesalkan namun sangat dia cintai itu agar berangkat ke kantor. Namun tentu saja tidak semudah yang dibayangkan untuk membujuk laki-laki posesif ini. Beberapa rayuan maut yang harus Vio lakukan hingga aktivitas panas yang singkat di dalam kamar mandi pun dia lancarkan agar Steve meninggalkan dia sendirian di rumah. Rasanya aku tidak ingin meninggalkan kamu sendirian di rumah Vio, bujuk Steve lagi agar istrinya ini ikut dengannya ke kantor, dan dia bisa terus memastikan dengan matanya sendiri jika Vio akan baik-baik saja. Aku ingin rebahan di tempat tidur yang nyaman. Di kantor kamu hanya ada sofa Steve. Kecup Vio pada bibir suaminya agar segera berhenti merengek. Baiklah, aku akan menyuruh orang untuk merenovasi ruanganku agar dibuatkan kamar untukmu di sana. Ucap Steve mengalah lalu mengecup seluruh bagian wajah Vio. Setelah drama di dapur selesai, kini mereka berdua berjalan menuju halaman depan.
Hati-hati, Steve kecup Vio lagi pada pipi Steve saat laki-laki itu sudah duduk di dalam mobil. Tentu, usap Steve pada pipi Vio dengan sayang. Jangan lupa segera hubungi aku jika ada yang kamu butuhkan. Sambungnya lagi dan Vio mengangguk mengiyakan. Lambaian tangan Vio mengiringi kepergian Steve hingga mobil yang membawa laki-laki itu keluar dari pintu gerbang rumah mereka menuju perusahaan. Dengan langkah cepat, Vio segera masuk kembali ke dalam rumah dan langsung menuju kamar untuk mengambil tas dan ponselnya lalu kembali keluar menuju halaman rumah. Sudah 2 hari ini dia tidak berkunjung ke klinik Dr. Bobby karena suami posesifnya tidak membiarkannya sendirian. "Kak Bobby di mana?" tanya Vio saat panggilan teleponnya dijawab. Dalam perjalanan menuju klinik Vio, "Kenapa?" tanya Dr. Bobby. "Boleh nggak aku konsultasi pagi ini, dan meminta tolong agar Kak Bobby langsung yang menjemputku di rumah?" ucap Vio memohon. "Baiklah, tunggu di sana, aku akan segera sampai," jawab Dr. Bobby lalu segera mengakhiri percakapan mereka. Vio masih berdiri di depan pintu gerbang untuk menunggu kedatangan Dr. Bobby. Tidak menunggu waktu lama mobil yang dikendarai dokter pribadinya itu berhenti lalu Vio cepat masuk ke dalam mobil. "Hati-hati Neng," teriak petugas keamanan dari pos penjaga. "Iya Pak. Gak usah kasih tahu Steve ya, aku nggak akan lama kok," jawab Vio. "Iya Neng," ucap satpam itu lagi, dan Bobby segera berlalu dari sana. Mobil yang membawa mereka mulai keluar dari komplek perumahan milik Steve menuju jalanan padat kota Jakarta. "Kenapa baru bisa berkunjung hari ini Vio?" tanya Dr. Bobby sambil tetap konsentrasi pada jalanan yang semakin padat. "Gak usah ditanya Kak, itu adik iparmu." Tingkat posesifnya semakin menggila, jawab Vio kesal. 2 hari ini dia bahkan gak ke kantor Kak, gila gak tuh? "Aku cuma hamil loh bukan lumpuh," sambung Vio lagi. Dr. Bobby tertawa mendengar kata-kata Vic. "Apa tidak sebaiknya Steve mengetahui soal ini Vio?" tanya Dr. Bobby, namun Vio segera menggeleng tegas. "Siapa tahu dia punya kenalan di Inggris dan bisa membantumu Vio. Dia jebolan Oxford University, dan ada banyak dokter-dokter handal di sana," bujuk Bobby lagi. "Sejujurnya aku sangat takut, karena cepat atau lambat Steve pasti akan mengetahui soal ini Vio," sambung Bobby lagi. "Aku tahu itu Kak. Aku akan memberitahu saat janin yang sedang berjuang untuk tumbuh ini sudah bisa dipastikan lahir dengan selamat ke dunia," jawab Vio. "Jika Steve mengetahui hal ini sekarang, aku yakin dia akan lebih memilih menggugurkan janin dan mengangkat rahimku, dan aku tidak ingin itu. Aku ingin membawa 2 janin ini selamat ke dunia meski nyawaku taruhannya," ucap Vio yakin. "Baiklah. Tapi kamu harus janji jangan sakit sendirian. Katakan padaku jika sakitnya mulai terasa," kata Bobby. "Terima kasih Kak, aku beruntung bisa dipertemukan oleh Tuhan dengan orang-orang seperti Kak Bobby dan Kak Andin," kata Vio tulus. Bobby tersenyum lalu mengusap kepala Vio. Ternyata takdir sedekat ini. Dulu dia berusaha menyelamatkan wanita yang kini sedang duduk di sampingnya. Dan sekarang Tuhan kembali mempercayakan padanya untuk hal yang sama. Namun kali ini bukan hanya 1 nyawa yang harus dia perjuangkan, tapi 3 nyawa sekaligus. Tidak membutuhkan waktu lama, mobil yang membawa Dr. Bobby dan Vio kini sudah terparkir di halaman klinik. Vio sedikit terkejut ketika melihat Andin sudah duduk di teras klinik. "Hai Vio. Semakin rajin konsultasi kamu. Gak usah jadi beban Vio, yang penting kamu sehat itu aja udah cukup buat kami," ucap Andun tulus. Vio hanya tersenyum pada kakak iparnya ini. "Sudah lama menunggu?" tanya Bobby pada istrinya. "Lumayan, kenapa meminta aku datang? Hal penting apa yang ingin kamu sampaikan padaku?" tanya Andin. "Kita masuk dulu," ajak Bobby.
Di sana sudah ada 2 orang asisten yang selalu membantunya di klinik. Vio melangkah masuk mengikuti sepasang suami istri yang terus berjalan menuju ruangan Dokter Bobby. "Vio hamil," ucap Bobby pada istrinya saat mereka sudah duduk di sofa yang ada di dalam ruangannya. "Benarkah Vio? Selamat ya, aku ikut senang. Mama dan Papa pasti akan sangat senang mendengar kabar ini," ucap Andin yang kini sedang menatap adik iparnya. "Tapi bersamaan dengan itu, aku melihat benjolan yang ikut tumbuh di dalam rahimnya, yang kemungkinan itu adalah kanker serviks. Tapi ini masih diagnosa awal aku, sebaiknya kita harus memeriksakan langsung pada dokter ahlinya," jelas Bobby dan membuat Andin menengang. "Sayang kamu punya teman dokter bedah onokologi kan? Kamu bisa meminta tolong padanya untuk memeriksa Vio di kliniknya agar bisa memastikan diagnosa aku ini," sambung Bobby lagi. "Apa Steve tahu soal ini?" tanya Andin. "Iya kak, Steve sudah tahu aku hamil," jawab Vio. "Bukan hamil Vio, tapi penyakit ini apa Steve mengetahuinya?" tanya Andin lagi dan Vio menggeleng sambil menundukkan wajahnya. "Kita harus memberitahukan padanya Bobby, jangan menyembunyikan apapun lagi dari Steve. Dia akan menderita jika terlambat mengetahui hal ini," tegas Andin pada suaminya. Air matanya mulai luruh membasahi setelan dokter berwarna hijau yang masih melekat di tubuhnya. Operasi darurat semalam membuatnya tidak bisa pulang ke rumah dan memilih untuk tidur di rumah sakit. Dan pagi ini dia kembali mendapat berita yang semakin membuat tubuhnya semakin terasa lelah. "Ku mohon Vio, jangan menyembunyikan apapun lagi dari keluarga dan memilih untuk menderita sendirian," ucap Andin lagi sela-sela isak tangisnya. Bobby sudah mendekati istrinya, membawa tubuh yang selalu berjuang menyelamatkan nyawa orang lain itu ke dalam pelukannya.